Halo, saya Muhammad Hasan Badila. Saya Muhammad Hashim Rimai. Halo, saya Rosalia Diana. Hai, saya Putri Zara Jasari. Halo, saya Melisa Samabila. Kami dari kelompok. Kami dari Hai guys, hari ini kita mau ngejelasin tentang konflik di lingkungan kerja dalam film My Stupid Boss. Halo semuanya, jadi hari ini aku bakal ngejelasin tentang sinopsis dari film My Stupid Boss. Film My Stupid Boss merupakan film dari karya sebuah akun blog yaitu Cass Edward. Lalu diadaptasi menjadi sebuah komik, selanjutnya diadaptasi kembali menjadi sebuah film layar lebar. Nah, film ini menceritakan tentang seorang Diana, wanita profesional yang bekerja di perusahaan milik orang Indonesia, namun bertempatan di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, di tempat kerjanya yang baru, Diana harus menghadapi atasan yang aneh, absurd, dan menyebalkan. Atasannya yaitu bosman, kerap sekali membuat keputusan yang aneh, tidak masuk akal, dan juga seringkali menyepelekan karyawan-karyawannya. Nah, selain bosnya yang aneh, perusahaannya juga tidak memiliki aturan dan sistem kerja yang jelas. Halo, di sini saya mau bahas soal bos yang kurang punya empati terhadap karyawannya. Seperti karakter bosman di film My Stupid Boss. Kurang punya empati di sini tuh maksudnya si bos nggak bisa ngerasain apa yang dirasain sama karyawannya. Entah karyawannya lagi capek, butuh bantuan, ataupun stres, si bosnya ini nggak peduli, yang penting kerjaannya rapi, tapi urusan perasaan jadi belakangan. Contohnya si bosman nih, kantor sempit, panas, dan gak nyaman, tapi dibiarin aja sama si bosman. Alat kerja rusak, nggak diganti, gaji sering telat, padahal kan itu hak karyawan. Dia nggak mikir kerja di tempat kayak gini pasti bikin orang nggak betah, nggak semangat, bahkan bisa stres. Bosman juga suka semena-mena nih, nyuruh kerjaan yang bukan tanggung jawab bawahan, marah-marah seenaknya, dan yang paling parah suka mempermalukan orang di depan umum. Kalau atasan punya empati, pasti hal kayak gini nggak akan terjadi. Tapi kalau enggak, ya jadi kayak si bosman ini, bikin lingkungan kerja jadi nggak sehat. Teori yang pertama yaitu teori kebutuhan Maslow, di mana karyawan juga memiliki 5 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, di mana karyawan berhak memiliki gaji yang sesuai dengan kesepakatan dan tempat kerja yang nyaman. Tidak seperti di film My Stupid Boss, di mana karyawan memiliki tempat kerja yang sempit dan AC yang panas. Yang kedua adalah kebutuhan keamanan, di mana keamanan dalam lingkungan kerja di film My Stupid Boss tidak aman karena karyawannya yang kebanyakan diambil dari imigran gelap dan juga tempat kerja yang sering didatangi oleh debt collector. Yang ketiga adalah hubungan sosial, di mana hubungan sosial dalam film My Stupid Boss dari segi karyawan sudah cukup baik karena mereka sering bertukar cerita dan sering sharing pengalaman. Tapi untuk hubungan sosial dengan pemimpin dan karyawan tidak baik karena bosman yang memiliki komunikasi intrapersonal yang kurang baik. Yang keempat yaitu adalah kebutuhan penghargaan, di mana karyawan di film My Stupid Boss ini tidak mendapatkan penghargaan yang cukup dari bosnya karena bosnya atau bosman ini sering berkata-kata kasar kepada karyawannya. Dan yang kelima, yang terakhir adalah aktualitas diri, di mana pada film My Stupid Boss karyawan tidak bisa berkembang dengan baik karena ide-ide yang dilontarkan kepada bosman ditolak mentah-mentah oleh bosman. Nah, selanjutnya teori yang kedua, teori motivasi kerja dan hubungan sosial di film My Stupid Boss. Di film ini tuh kerja murni karena butuh duit, bukan karena cinta, bukan karena suka sama kerjaannya. Karena bosmannya tuh pelit, bikin ilfil, dan suka ngatur. Terus juga karyawan yang punya ide selalu ditolak mentah-mentah. Diana awalnya tuh datang dengan penuh semangat, tapi akhirnya frustasi juga karena semua idenya ditolak. Semua idenya mentok gara-gara bosnya yang absurd dan nyebelin. Jadi niatnya berkontribusi jadi cuma pengen bertahan aja. Terus hubungan sama bosnya tuh parah, komunikasi terjalin satu arah,
nggak ada ruang buat protes, tapi justru karena adanya hal itu jadi bikin teman-temannya jadi solid, karyawan-karyawan yang lain jadi solid. Awalnya canggung, lama-lama kompak, mereka saling support, saling curhat, dan di tengah kekacauan mereka nemuin satu hal, bahwa teman seperjuangan itu ternyata penting banget. Oke, yang terakhir ada solusi dari permasalahan My Stupid Boss. Yang pertama ada empati dan keterbukaan dari pemimpin. Bosman harus mulai mendengarkan keluh kesah karyawan dengan serius dan tidak meremehkan. Lalu yang kedua ada strategi komunikasi kolaboratif. Hubungan antara bosman dan karyawan itu harus seperti tim, bukan cuma perintah dan patuh. Lalu yang terakhir ada strategi komunikasi efektif. Bosman harus mulai menggunakan komunikasi yang efektif kepada timnya. Misalnya diskusi sebelum mulai bekerja agar tidak terjadi miskomunikasi, lalu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke semuanya, sekian video edukasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Bye-bye!